Lu opening dulu. Kan ini kan opening, situ aja yang opening. Masa channel lu? Masa channel dia gue yang opening ya? Gak pernah opening bener tuh. このジョルノ・ジョバーナには夢がある。Ya guys, halo. Mungkin dari kalian ada yang udah tahu gua. Jadi gua di sini di channelnya Paung, di channelnya HYL Project, dan gua yang ngomong, yang opening, bukan yang ownersnya langsung yang ngomong. Mantap banget pokoknya. Saya jadi di sini gua udah ada Paung, kok jadi gua sih yang kayak seolah-olah channel gua gitu. Pastinya jadi dia. Iya, Gak bisa ngomong. Ya udah pokoknya ini channel Paung, tapi gua yang host lah, gitu aja lah ya. Ini di sini gue udah sama Dimas dari Local Thai Official. Iya. Halo, Mas Dim. Yo, Gue manggilnya Mas Dim aja lah, kayaknya familiar gitu. Iya. Temanggung. siapa nih? Yang Kenalnya, channel. yang punya channel ya kan? Channel. Aduh, gimana sih? Jadi kita di sini mau ngobrol-ngobrol aja, santai gitu, nggak ada konten yang spesifik gitu ya. Enggak. Jadi Mas Dimas ini dari Magelang, Jawa Tengah. Bener ya? Ya, Lagi main ke Jakarta, makanya sekalian aja ketemu sama kita gitu loh. Lanjut. Iya gimana? Bingung dah. Sih gue yang ngomong terus ini ujung-ujungnya. Iya, kita juga nambahin. Hah? Kita juga nambahin gitu. Aduh. Saya jadi Dim, lu di sini lagi ngapain Dim, ceritanya Dim di Jakarta ini? sebenarnya ini gua tuh lagi project apa namanya? YouTube juga, tapi bukan YouTube gua. Oh, bukan YouTube lu. Ada apa namanya? Manajemen sendiri gitu di luar gua. Nah, situ gua direkrut sama orang itu buat bikin konten video itu. Oh, jadi lu yang ibaratnya behind the scene-nya lu lah. Kayak gitulah. Terus apa ya? Ya kayak di luar kota gua bikin kayak gitu. Apa sih, daripada malam gua cuma tidur di hotel dan segala macam nggak ngapa-ngapain, gua mending ketemu kayak gini. Oh, jadi kayak gitu jadi sih. kalau dari pagi sampai siang lu ngerjain kerjaan lu, proyekan lu, Iya. malamnya lu free. Oh, jadi gitu. yang ngobrol project apa kumpul sama teman-teman gitu. Kayak gitu sih kalau gua. Itu istirahatnya gimana, Mas? Bingung dah. Masalah istirahat tuh. Iya, Pagi nge-record ya kan, sampai siang. Kan harusnya malam buat Editing ya ngeres kan. gitu loh. Iya, Ya, editing lu bener. lihat tuh ya, mata gue sama kali itu mata makanya mata beda. beda. Beda, udah beda. Jadi kayak gue sebenarnya di apa megang akun lokal official itu. Itu gua sendiri. Oh, lu sendiri. Gua sendiri. Berarti sama kayak gua, sama kayak lu juga ya? Iya. Sendiri. Gua sendiri dari segala shooting, terus apa namanya? Editing, terus pemasaran dari merch gua. Oh Gua iya. sendiri. Local Thai bukan cuman konten doang ya, tapi ada merch-nya ya. Iya. Terus kayak clothing line gitu. Iya, awalnya sih gua nggak ngerambah ke YouTube sebenarnya. Tapi emang jualan doang. Oh, berarti awalnya emang berjualan doang. Jualan doang. Terus kayaknya tuh gua emang bisa edit video tipis-tipis lah kayak gitu. Gua main lah di Instagram pertamanya. Main di Instagram, gua ngerasa durasinya kurang panjang, nggak bisa puas di situ. Gua main 1 menit gua nggak puas, baru gua pindah ke YouTube gitu. Ceritanya seperti itu kayak gitu. Tapi gimana tuh cara ngebaginya antara proyekan lu sama Local Thai sendiri? Ini kayak padat banget gitu. Bener padat. Enggak, soalnya Local Thai kalau yang gue lihat sih kayak jarang upload gitu. Bener gak sih? Kalau iya benar. Terakhir kemarin kalau nggak salah yang dua tak ya? Iya, Ya. Samori. Ya, benar. Emang Samori? Samori, Oh, Samori, iya. Kira riding biasa doang. Ngori. Judulnya dong tonton. Wrong tak. Ya. Jadi sebenarnya kerjaan gua itu dari hari Senin sampai hari Jumat doang. Dan di situ hari Senin sampai Jumat, ibaratnya gua mau libur dari 3 hari 4 hari itu bebas. Di kerjaan gua fleksibel. Gitu. Jadi hari Sabtu sama Minggu gua free di situ. Oh, iya. Ya itu gua bisa manfaatin buat Salmori, buat yang lain-lain. Misal gua ada project di luar, kayak gua juga ada kesibukan wedding gitu juga, gua
sikat juga, ngapain juga sih gua kayak Pokoknya demi cuan lah ya. Demi Cuan cuan. for life, man. Iya. Cuan for life. Lu pernah gak sih ngerasain kayak contoh ya gua sama keluarga gua main video, gua main motor dicam gini tuh. Gimana? Bisa nggak lu itu buat hidup? Bisa, pernah nggak? Gue pernah sih. Pernah nggak? Gue pernah sih. Iya kan? Dan disitu gue buktiin gimana caranya omongan orang tua gua bisa kebalik. Karena itu dari side project lu di luar kota yang lebih apa ya, lebih menjanjikan lah ibaratnya. Kayak gitu. Iya, sampai sekarang gua jalani walaupun hidup gua banyak meleknya daripada tidurnya ya, yang penting hayu aja. Iya. Gua sih gitu. Bener. Pokoknya cuan for life sih. buat kalian nih ya, followersnya atau viewersnya si Paung nih, Hayal Project, mungkin sebagian dari kalian belum tahu kalau di luar Paung sama gua, kayaknya kalau di khusus di dunia web nih ya, kayaknya gua Paung gitu terus. Perlu kalian tahu kalau di luar kita berdua tuh sebenarnya ada banyak YouTuber juga yang kontennya tuh sama. Maksudnya dalam artian sama-sama di ranah Thailand gitu loh, di ranah motai-motai gitu. Nah, salah satunya ya Mas Dimas ini. Jadi kita itu kayak punya grup WA. Nah, isinya tuh apa ya? Konten creator ya, konten creator yang berkecimpung di dunia motai gitu. Ada Mas Dim di channel Lokal Thai Official, terus ada siapa lagi? Ada Mas Reza ya. Reza. Oh ya, Mas Reza Reza. Motovlog ya. Reza Kusuma Putra, kalau lo tahu itu juga kita satu grup kayak buat sharing aja lah. Sharing seru-seruan, berbagi tips dan trik anjay. Pokoknya mereka tuh yang di grup tuh open semua kan ya. Iya. Terus Saling sharing. Ada ini juga Sefri ID juga masuk. Kalau lo tahu Sefri ID, terus siapa lagi? Ini Kocel. siapa? Koclek. Koclek juga masuk. Benar-benar. Koclek dari Ciamis juga masuk di grup kita, sama Sumbar Thailand juga ada. BTW sekarang sumber Thailand kemana nih, Cuk? Nggak tahu. Nah, ini lagi hangat nih. Tadinya ada. Sebenarnya gini ya, aku nggak terus mau ngejudge enggak, aku netral aja di sini ya. Nah, itu terus terang yang ngebangun grup itu tadi, kita malah jadi ngomongin ini anjing. Enggak apa-apa. Jadi yang bikin grup pertama itu gue malah nggak tahu kalau itu Iya. grup berdirinya kapan, Iya. siapa yang ngediriin, ngecetusin, gue malah nggak tahu. Nah, Tiba-tiba gue join aja. Gini, awalnya tuh gue sama si Sumbar. Nah, Berarti lu udah kontak-kontakan lama nih sama Sumbar? udah. Berarti lu tahu Sumbar duluan daripada tahu kita orang. Sebenarnya gue udah tahu kalian tuh itu, gue udah tahu juga. Oh, tapi kebetulan emang dapat kontaknya Sumbar dulu. Sumbar dulu Oh. gitu. Gimana kita bikin grup nih, grup konten kreator yang kayak lu sama gua gitu. Dia bilang gitu, ya ayo nggak apa-apa bikin. Nah, pada masuk. Yang awalnya bikin tuh masih Sumbar. Soalnya jujur nih ya, sebelum gua ikut grup ini, sebelum gua ikut grup WA ini, yang gua tahu itu cuman Reza Kusuma, Koclek, udah yang di ranah Thailand ya. Itu cuman 2 orang itu doang. Ketambahan sama gua, Paung. Udah, nggak ada lain. Ternyata ada Sumbar Thailand, Lokal Thai Official, terus ada Bang Eka juga. Itu parah sih, gokil. Maksud gua kayak ternyata ada banyak. iya, anjing gua ada temennya Baru men. tahu gitu. Serius, Malah baru beneran. tahu. Makanya pas Sefri ID ngontek gue, lu mau nggak masuk grup ini? Udah, masukin langsung aja gue ajakin Reza sama Kotle. Udah. Banyak deh itu kumpul. Jadi kalau ada info apa gitu masuk. Iya. Terus balik lagi nih ke Sumbar. Gimana? Aduh, ntar gua gimana ini? Kan lu kan yang bikin grup tadinya kan lu sama Sumbar nih. Nah, lu nggak tahu kabarnya Sumbar gimana? Sekarang gua nggak tahu. Terus sekarang gua nggak tahu. Kontak WA juga udah nggak ada. Kayaknya dia juga nggak aktif ya. Udah nggak aktif. Iya. Videonya di take down semua. What the fuck? Iya. Channelnya nggak ada. Dia ngerubah channel baru. Wow. Maaf nih ya kan, yang apa sih namanya anjing? Gue udah nggak tahu namanya, taunya Sumbar ya. Ya pokoknya itulah pokoknya. Ada namanya pokoknya. Coba, nah itu dia ada miss di kotanya. Ada Jadi miss kotanya. masalah sama temennya dia. Gue juga tahu gara-garanya dia utama ngasih tahu gini. Ya mbak, gua nggak terus. Ya ini gini, gua nggak terus gimana ya? Ngejudge ini pak. Soalnya nggak tahu, ya kan nggak tahu permasalahan seperti apa, gua nggak tahu. Terus ada banyak anak-anak Padang itu juga ngomong sama gua gini. Duh,
sulit cok, Berat. gua nggak terus mau ikut campur juga enggak, karena urusannya sama orang banyak. Ya bukan ranah kita juga gitu. Urusan sama orang banyak. Kalau mau nyemplung di situ juga enggak. Udah cukup siapa? Iya, bukan kapasitas kita lah. Iya, bukan kapasitas gua. Jadi gua mau ngomong apa juga bingung di situ. Tapi sayang banget sih sebenarnya channel dia bagus loh. Sinematografernya bagus, kontennya bagus, Shootnya banyak padahal. shootnya banyak, rajin upload lagi. Nggak Iya. kayak gua anjir, buset dah. Aing. Gua tanya nih, kalau rajin upload nih, ya kan? Nih dia nih, gua mah enggak. Lu rajin upload ya? Seminggu berapa kali? Patoknya sebulan 4. Sebulan 4. Lu berapa kali? Gua nggak Maksimal. patokin. Gua kadang sebulan cuma 1, bahkan nggak ada sama sekali. Maksimal tuh harus 4 dapat. Dapat. Gila ya, gua sama sekali loh. Itu patokan sih biar ada berjalan gitu. Oh biar ini buat macu diri lu ya. Biar kata video nggak jelas. Kalau gua sih apa ya? Kalau gua ngonten nih ya. Kalau misalnya ada konten, gua mah misalnya tag video nih. Tag video ayo ya aja. Cuman masalah di editing sih, gua kalau ngedit tuh emang harus bener-bener guanya dapet mood, suasana gua lagi enak, waktu gua lagi ada, itu gua baru bisa ngedit. Kalau misalnya kayak moodnya nggak dapet nih, cuman dikit doang, gua nggak bakalan ngedit gitu loh. Harus bener-bener nyaman dulu kalau gua pribadi. Beda sama yang lain. Orang kan beda. Iya sih. Kalau gue sih gitu, makanya gue jarang banget upload ya itu. Stok video mah banyak men, kalau lu mau tahu. Serius, footage banyak men. Ya udah paling gitu sih. Pokoknya harus bener-bener moodnya bagus baru bisa ngedit gitu. Pokoknya gue sebulan itu gue paling banyak pernah bikin konten itu maksimal banget 3 konten sih. Wah, 3. Sebulan. Iya, sebulan. Itu juga video yang dari kapan tahu gue edit, sengaja gue simpen gak gue upload dulu. Baru seminggu satu habis itu kalau udah habis ya udah lama lagi. Kalau gue sih patokan sama. Sebulan minim 4. 4. Wow. 4. Terus ada patokannya. Tapi gue tuh kalau nyari bahan, terus terang di Magelang gak ada bahan. Di Magelang gak ada bahan. Gak ada bahan. Bahan minim banget. Jadi gue kalau bahan, gue pasti lari keluar kota. Kayak waktu itu ke Semarang ya. Semarang, Seragen, terus Salatiga. Pokoknya gue keluar kota pasti itu. Maksudnya bahan yang lu maksud di sini apa nih, motor dengan Motor. Entah itu motor, entah terus itu speed shop tuh pasti. Banyak larinya ke situ. Maksudnya spesifik buat motai atau Iya. Sebenarnya ke itu, terus ada teman gua juga nyaranin. Lu daripada kehabisan apa bahan. Itu gua suruh lari. Maksudnya tetap masih di dunia otomotif ya kan. Mobil. Terus itu malah cakep. iya, Gue lari di aja pengen mobil. tapi kagak bisa. Mobil, balap, drag, liaran juga pengen tapi belum. Liaran tuh pengen cuy. Pengen liaran. Terus ya intinya masih di otomotif. Gue setuju sih. Gue setuju sih. Jadi kalau menurut gue gini, kita tetap ada garis merah nih, benang merah di motai ini kan. Tapi kita punya selingan nih. Iya. Tapi kita nggak ninggalin benang merah kita. Iya. Nih. Nah menurut gue gitu, kayak gue bikin konten ngobrol atau bikin konten speed shop juga kan termasuknya udah beda konteks gitu, dari review motor lah segala macam. Kalau lu? Sama. Pokoknya ada unsurnya tuh otomotif intinya. Tapi lu bikin naik gunung aja. Itu mah video iseng-iseng. Di IG nggak di YouTube, nggak nyambung juga, maksa gitu. Iseng-iseng Thailand ya. Iseng-iseng gunung. Iya, itu aja sih kalau gua. Yang penting keluar kota pasti nggak mungkin lah. Kalau gua keluar kota cuma dapat satu bahan nggak mungkin. Pasti keluar kota gua habisin 3 bahan. Bahkan gua kalau keluar kota bahkan nginep sampai 2 hari 3 hari. Itu Edit belakangan ya. Iya. Edit belakangan, yang penting Ini belakangnya footage dapat dulu men. Iya, gua pasti gitu. Itu bener sih. nggak, contoh kalau lagi Mas ke luar kota nih, pasti Mas kontak ke siapa itu? Kontak ke ownernya dulu. Oh, langsung japri. Oh, langsung japri, langsung gini-gini. Kalau misal enggak, katakanlah enggak, itu ada luar kota juga ngontak. Ini gua ada bahan nih gini. Mau nggak lu ikut? Kalau misal, tapi kontak gua beda. Ada 2. Ada gua yang bener-bener mau ngedatengin ownernya. Berarti lu yang butuh lah. Gua yang butuh. Ada juga yang ownernya yang butuh gua. Iya, orangnya itu yang minta. udah beda. Kalau gua yang butuh, pasti gua akomodasi sendiri. Iya. Tapi kalau
orang ownernya butuh, gua minta akomodasi. Iyalah mau nggak mau, soalnya jarak men. Iya, Ada luar distance. kota. Bahkan kalau kayak gitu juga aku pasti butuh transit, butuh Jelas nginep, lah, butuh pasti. akomodasi segala macam itu enggak. Gua kalau Kecuali kalau masih satu kota ya. iya, itu Masih satu udah kota, beda cerita. Oke lah ya. Tapi kalau luar kota pasti akomodasinya gede gua. Ya, itu sih kalau gua. Yang penting tetap upload. Katakanlah paling cepet itu 1 minggu 2 konten tetap habis. Berarti lu bener-bener pure di konten ya. Iya. Kalau kayak kita masih sayang ya. Tapi ini rajin, nggak paling rajin Mas ini. Kalau 3 bulan yang lalu gua karena nggak dia rajin. pure, cowok. karena dia pure, Iya, pure pure terjun bener langsung. lari ke sini. Kalau kita kan masih punya Seling. tanggungan lain. Iya. Tapi kalau Punya tanggungan lain men. 3 bulan, mulai dari 3 bulan yang lalu gua udah bisa ngatur waktu, gua kejar terus. Atau gua kalau Gua 3 free, hari sekali, 4 hari sekali pasti habis. gua kalau free juga Semarang gua kejabanin aja. Gila lu. Parah men. Ada tanggung jawab yang harus dipenuhi loh. Iya. Ada yang inti lagi. Mau dari gua dulu. Iya Mas, coba Mas. Kalau gua sih dulu, kalau dulu ya awal-awal gua Pertama kali banget ya, pokoknya. awal gua nge-YouTube itu gua waktu itu gua punya action cam Xiaomi Y, itu gua beli itu sama sekali bukan buat ngevlog, tapi cuman buat foto doang. Foto, lu tau gak sih zaman-zaman alay pakai tongsis gitu? Iya, ini anjing. Yang kayak fish eye gitu, ala-ala Iya, GoPro gitu loh. iya, iya. Itu cuman buat kayak gituan doang. Gue jalan kemana foto pakai tongsis, pakai itu. Terus lama-lama gue mikir kenapa nggak gue bikin konten aja pakai ini kamera. Kebetulan waktu itu gue emang udah pengen bikin motovlog tuh gara-gara gue ngeliat kontennya Ajegum Motovlog. Jadi kayak mikir ini kalau dipasang helm keren nih. Keren. Udah akhirnya gue beli helm full face, gue masang, nah mulai ngevlog tuh. Enak sih kalau pakai itu, nggak terlalu berat kalau buat ngedit. Ngedit juga masih pakai laptop waktu itu. Terus sempat ada rezeki beli kamera, tapi ternyata bukan rezeki gua. Itu Jadi tragedi ya. jadi akhirnya gue sekarang pakai action cam lagi. Insya Allah tahun depan Amin. gue pengen beli lagi. Paling gitu doang sih kalau gua. Dapur gua cuman pakai action cam, ngedit di komputer udah untuk saat ini ya. Gitu doang sih. Oh iya, ngedit gua masih pakai Vegas Pro. Gua nggak bisa pakai Premiere Pro men. Sampai sekarang. Sumpah gua nggak tahu kenapa. Gua pernah nyoba mental men. Evan Mia. Mental gua nggak. Mungkin karena gua dulu ngeditnya pakai laptop, which is laptop gua speknya nggak memungkinkan ya. Gua nginstal Premiere Pro waktu itu CS6 kalau nggak salah. Mental men, kagak kuat laptop gua. Akhirnya gua install lah. Waktu itu ada teman gua nyaranin do Vegas Pro aja nih agak enteng. Sama aja kok ngeditnya. Oh ya udah gua install Vegas Pro dan ternyata masih nggak kuat. Akhirnya gua upgrade RAM sama SSD waktu itu. Iya. Upgrade RAM sama SSD. Udah tuh enak tuh, lancar tuh. Ya udah, gitu doang sih. Pas gua ngerakit PC, udah punya PC dengan spek yang gua mau, ya cukup lah ibaratnya kan. Gua coba install Premiere Pro CC 2019 dan ternyata sama sekali nggak bisa men. Sumpah. Karena kelamaan di Vegas mungkin ya. Benar lah. Tapi kalau lu emang mau belajar pasti bisa, Cok. Bisa men. Kalau saran gua buat lu yang baru pertama kali nih mau ngedit nih, mau coba belajar edit langsung ke Premiere Pro men. Sumpah, beneran. Lu kalau udah nyoba software lain terus pindah software itu beda banget men. Susah men. Kalau gua gitu. Kalau lu sendiri gimana? Dapur lu gimana? Kalau gua Dapuranmu. awalnya tuh pasti lebih miris dari lo nih. Awal. Gua miris. Gua cuma pakai kamera HP. Ya kalau iPhone nggak masalah men. Gua pakai kamera HP. Laptop aja gua belum punya, PC belum punya, gua pinjem temen. Oke. Oh. Berkembang terus. Mulai upgrade tuh gua. Bawa PC, pakai kamera. Oke. Acuan gua di situ, gua terus terang nggak acuan di Indo. Model-model video gua tuh bukan acuan di Indo, tapi luar kayak video-video mobil kris di media kayak gitulah. Itu menurut gua acuannya ke situ untuk kayak video-video Referensi lah. referensinya gua acuannya ke situ. Nah, upgrade. Gua dapat selingan juga di project-project yang lain. Dapatlah sampai sekarang ini. Skill juga naik ya. Iya. Anjay. Kalau buat apa namanya
ngeditnya pertama gue pakai Premiere anjing, pakai Vegas. Kalau pakai Vegas. Dulu gak pakai Vegas. Pernah gue ngomong sama lu gue pakai Vegas kan? Iya, benar. Gue pernah nonton konten dia. Gue pakai Vegas. Terus gue gabung ke manajemen gue yang pertama. Gue di Premiere Pro semua. gue dituntut gue harus bisa Premiere sama After Effects. Wow. Dan di situ sama manajemen itu gue dikasih alat, gue dikasih laptop ROG. Gue dulu milih, gue mau pakai ROG atau pakai Mac. Gue pakai Mac dulu tuh. Iya. Gaya pakai Mac gua. Iya. Pakai Mac. Gua nggak bisa anjing pakai Mac. Bangsat, gua nggak bisa. Terus gua pakai ROG ya udah. Sampai itu gua latihan lama. Sumpah kalau lu bisa tahu seluk-beluknya Premiere sama Sony Vegas jauh, Cuk. Beda, men. Hasilnya juga beda. Sumpah. Jadi lu kalau di Premiere lu bisa lebih detail lagi. Bener. Sumpah. Jadi tatanannya lebih enak. Kalau menurut gua sih ya. Iya, emang. Gue juga ngerasain, cuman ya itu. Puyeng betul. Puyeng timeline-nya. Nggak mau ribet. Kayak gitu sih menurut gua. Singkat cerita dari gua kayak gitu aja. Kalau lu Gimana tuh? Sama sama mulu, sama. mulu. Awalnya dari HP, iseng-iseng ngintip Mas Adit. Ini mic anjir. Oh iya. Ngintip Mas Adit, pengen ngikutin. Tapi pengen ngikutin cuma malu untuk mengakui. Apa namanya? Gua aja. Jelas. Gua aja nih. Gua kan ngikutin Reja nih. Gua ketemu sungkem gua anjir. Kayak apa ya, woi bang, gila gua ngikutin lu banget. Sumpah, pas gua ketemu pertama tuh di Lampung. Kalau kita nggak mau mengakui kayak gimana gitu, malu gitu. Padahal kita pengen ngikutin. Akhirnya pas pertama ketemu di Enequasi, iseng-iseng nanya pengen ketemu terus collab. Akhirnya tahu orang kayak gimana. Akhirnya ya udah. Enak Dia enggak? deket. Banyak yang bilang gua sombong ya. Sombong. Sombong kalau di sosmed. Enggak, soalnya aslinya humble enak. Diajak ngomong juga nyaut. Ada juga beberapa orang di kontak itu susah. Kalau sombong tuh kalau ada, Cuk. kalau gue mah yang penting lu ketemu gue dulu, ngopi bareng, lu bakalan tahu men. Jangan cuman ya emang gue di sosmed emang gak pernah buka DM, balas DM gitu karena nggak cuman lu yang DM men, jujur aja gitu loh. Aduh, Tenggelam. iya tenggelam. Aduh. Terus gimana? Apalagi Yung? Lu dari HP nih, terus lu beli gimbal segala macem. Iya, nyicil sih kebeli gimbal. Upgrade lah ya. Upgrade. Level up terus. Iya. Alhamdulillah kebeli kamera. Iya, gitu sama Mas Adit tuh beli kamera. Beli kamera juga COD sama itu. gue juga. Iya. Minta temenin soalnya kita nggak tahu tentang kamera. Ya udah, kalau editin masih pakai HP, pakai Power Director doang. Pokoknya minim banget lah, bisa diikutin. Tapi lu kedepannya mau ada apa lagi di plan lu? Upgradean lu? Laptop kah atau ini? Lu kenapa nggak ini aja sih dapur pacu lu di upgrade gitu loh, biar nggak di HP. Iya, Cuk. Kalau menurut gua sih itu sih. Kalau Gua gua masih inget rumah. Nggak perlu PC men, laptop lah minimal. daripada PC terus terang gua enak laptop. Laptop tuh mobile. Kayak misalnya lu pernah kan lihat gua di acara Enik Bandung tuh. Gua bawa laptop nih, memori cuma satu waktu itu. Penuh pindahin. Enak. Kalau lu PC lu nggak punya laptop PC, lu harus punya memori tuh lebih dari satu. Iya. Gua enak PC karena hidup gua nggak di rumah. Nah, Hidup gua kesana kemari, Cuk. Gak Jadi bisa gini, gua pakai PC. gua aja pas kemarin kamera gua nggak ada tuh, kan gua ada duit tuh, ada rezeki, itu nggak gua beliin kamera men, gua rakitin PC karena gua butuh apa ya, gua lebih mentingin dapur pacu gua sih. Kalau gua kamera bisa pakai HP, bisa pakai action cam, bisa nyewa tuh berapa kali acara gua nyewa itu, serius, bukan minjem, gua nyewa gua. Berat itu. Serius. Gimana? Sampai Tetap masih pengen ini. Bismillah Mas, lihat dulu. Kan ini kan lu udah ada. Oh buat kamera lu. Oh. Ya itu sih balik lagi ke lu Iya. sih.
Cuma kayak pengen sih ngabret dapur, cuma inget rumah doang. Ya sebenarnya sih beli ntar pengen beli apa laptop ya. Kalau menurut gue laptop aja sih. Nanti minta diajarin ya mas. Siap. Langsung Premiere Pro men, langsung Premiere Pro saran gue. Pokoknya lu beli laptop nggak usah yang mahal-mahal, harga 8 juta aja udah enak. Harga 8 juta, RAM 8 GB, lu tambahin RAM-nya, ganti SSD udah. Lancar. Insya Allah lah enteng. Gue udah pernah nyobain, soalnya lu juga udah pernah nyobain Gua juga kan? gitu. SSD sih yang penting sih. SSD RAM upgrade 8, kalau nggak 8 16 udah kelar lu. Mau render kisaran 20 menit aja cepet. Apalagi kalau lu masih pakai HP nih ya, recordnya ya, wah men, libas men, serius. Cepet ya jadinya. Cepet sih, nggak bohong gue. Jadi kalau gue masih pakai laptop, gue suka main slow motion. Nah, apalagi Gue slow motion. pakai FPS 60 aja masih bisa, Masih dapat. masih dapet. Tanpa plugin ya, Iya, tanpa plugin loh. masih dapet tuh. Soalnya kayak gue akhir-akhir ini ya upload dan sekitar 5 yang kemarin sampai sekarang gue lebih ke kayak interview itu gue jadiin sinematik. Wow. Oh iya, paham. Iya, jadi jadi sinematik terus ya pasti kayak gitu butuh tenaga ekstra buat bikin itu buat gua. Jadi kayak dari fisik gua juga nyanggup, peralatan gua juga nyanggup, ya gas kan kayak gitu sih. Gua lebih ngutamain gimana caranya gua nge-publish buat audiens gua tuh yang terbaik. Bener, gue setuju banget sih. Ini harusnya Safri ID ada di sini. Ada di sini. Cuma Nih, berhalangan. videonya anjing ya bang, videonya dia tuh. Gokil banget sih gue akuin. Gua si anjingnya gimana? Dia dapat Gila, men. bahannya juga gila-gila anjing. Enggak, dia itu dari teknik pengambilannya dapet, editingnya dapet, view-nya dapet, gila sih. Tuh bisa dibilang tuh iri produksinya Indonesia men. Kalau dia, gue akuin sih. Jujur tuh Safri ID men. Untungnya waktu itu pas acara apa? Gathering ketemu sama dia, sharing. Ternyata orangnya open. Gue gak diajak. Nah kan situ tidur. Gue ketemu nih di acara nih 3 orang nih, gue, Safri ID, dia ngobrolnya berdua. Gue mau nimbrung kan gak enak ya, kayak sok kenal banget aja. Dia kan paham kali lu, parah lu. Ya udah akhirnya gue sama bocah-bocah gue aja lah. Bukan berarti gue sombong ya, Pail. Gue kenal dia tuh gini cuy. Kirain dia orang Jakarta. Oh dia orang Jawa, sorry, dia orang Jawa Iya. Timur kalau nggak salah. Dia orang Jawa Timur. Iya Jawa Timur. Gua kirain orang sini. Gua ngobrol video call. Biasa wae cok ngobrol bocah cowok deh. Bajikan lah iki mau ngendi ya gitu. Orang mana ini aku? Orang di Jawa Timur anjing. Tapi dia di sini apa sih Dia di sini ngerantau atau tinggal ada orang tua atau Nggak sempet nanya nih itu sih. nggak sempet nanya ya? Cuma nanya masalah kamera tuh belajar tuh. Alhamdulillah dapet. Emang gokil sih dia, gua akuin Iya. tekniknya dapet banget, terus pengetahuan dia soal kamera juga. Iya. Lu harus ngobrol sama dia men. Iya. Harus ketemu. Orang mau ketemu aja nggak bisa. Dia kerja anjing. Dia kerja. Padahal gua udah kontak jauh-jauh hari. Dia kerja. Emang planning kita berempat di sini, Freddy, Pak Ung, Dimas sama gua. Gua juga sempat ngajakin BB Production. Iya BB itu gua lupa dah. Kenapa nggak lo ajakin? Udah gua Udah. ajakin. Terus udah. dia? Dia bilang jauh. Emang dia di mana sih? Bekasi. Mungkin kerja jauh atau kerja tak gua lupa antara itu. Bukannya dia Jakarta juga ya? Belum terlalu ini sih. Gue juga jarang ngobrol sih, kayak cuman WA juga kayak cuman komen-komenan story doang. Gak pernah nanya yang kayak detail gitu sih. Tikus kan. Panik. Tapi lo awal bikin YouTube gimana sih ceritanya? Ya itu tadi Masalah iseng. masalah iseng video 1 menit belum kelar kurang memuaskan gua. Emang dia tadi ngomong di sini ya? Iya. Gue kira ngomong di situ. Sini. Di sini anjing. Tadi reply. Oh iya. Makanya gue tanya lagi tadi. Gitu. Gue kira ngomongnya di sono. Kita bahas proyek ke depan kita nih. Ah. Proyek itu. Kalau mas di sini toh ada di grup banyak. Ada satu video 1 hari. Gila. Project kedepannya, project kedepan lo apa? Bingung udah kayak gimana sih gambarannya? Mas dulu aja deh. Maksudnya lu project kan tuh bisa konten lu selanjutnya atau upgradean lu selanjutnya, lu pengen apa ke depan nih? Berapa
tahun ke depan atau berapa bulan ke depan gitu lu pengen ngapain gitu loh. Ya satu sih upgrade doang. Upgrade doang. Iya. Udah. Kalau gue juga sama sih upgrade sih. Gue anjir, gue pengen banget beli kamera men, sumpah. Ibaratnya gini loh men. Buat lu yang nontonin video gue dari lama tuh pasti ngerasain lah. Ngerasain bedanya, ya. Dari gue video biasa aja sampai gue upgrade agak beningan terus akhirnya downgrade tuh. Gimana ya? Sakit mata men, sumpah. Cangkeman nih. Paling gitu sih. Keluar semua jawabannya. Iya paling gitu sih. Gue pengen banget beli kamera. Gue nggak tahu dah. Entah itu gue mau Sony lagi tapi Sony mahal banget sih. Gue saranin Sony, Sony is the best. Gue pakai itu aja, pengen gue jual. Emang gue dari pertama beli kamera juga emang udah Sony men. Sony. Soalnya gini gue sebelum jujur ya, gue sebelum beli kamera nih, bukan berarti gue fanboy Sony ya. Gue searching lihat reviewer di YouTube segala macem, komparasi kamera ini sama kamera ini, cari infonya. Kenapa? Karena gue nggak pengen pas gue udah beli terus nyesel gitu. Iya benar. Soalnya apa ya, budget secukup mungkin sama dapat fitur selengkap mungkin gitu loh. Makanya akhirnya gue waktu itu tahun 2000 ngentot anjing. Ntar potong aja ya. Iya, tahun berapa tuh? Tahun 2019 bulan Maret itu pertama kali launching Sony A6400 langsung ke Pinang. Saya dari 2018 akhir emang rumornya udah keluar. Sony kan cuma ada 6.000, 6.300 sama 6.500. Which is 6.500 ini terlalu hype banget waktu itu masih. Udah IB segala macam kan, pokoknya fitur lengkap banget lah. Semoga 6.400 udah budgetnya pas nih. Gercep Gua waktu itu gercep sumpah. Gua sampai ada toko kamera di Tangerang gua kontakin terus. 6.400 kapan masuk? 6.400 kapan masuk? Waktu itu bulan April hampir mau ke Mei kalau nggak salah, dikabarin nih udah ada langsung gue datang. Kalau dari gue sih kamera sih. Kalau konten bisa ngikutin lah. Gue jalan kemana juga jadi konten juga jadi. Iya. Yang penting gue jalan sih. Lu gimana Dim? Kalau gua kedepannya gua pengen di Lokata Visual itu jadi media partner. Lebih ke media partner karena gua akhir-akhir ini gua ngerambah ke event drag race. Berarti kayak si ini ya? Das Race ya? Das Race media. Dia juga masuk di Ya, ada di Apa sih namanya ya? Lupa. Das Race ID ya? Iya. Itu lah pokoknya. Kalau yang demen balap tuh paling cepet dia. Gua mau ngerambah ke itu juga, pengen jadi media partner sih gua kayak itu. Terus di akhir-akhir ini gua ada ya drag, nah juga sama media partner racing kayak gitu. Iya, dia mah alat mau udah komplit kan. Makanya lebih fokus ke konten. Iya. lebih nggak terus apa ya? Pokoknya lebih ke video yang kayak sinematik gitu, lebih kayak gitu. Lebih pengen ke media partner, yaitu tadi juga udah ngomong kayak siapa tadi? Crispy Media. Nah, gue pengen kayak gitu. Tapi lu udah pernah nyoba bikin video kayak mobil? Udah pernah juga. Mobil udah. Mobil udah. Pokoknya sampai jatuh alatnya. Pokoknya yang berbau otomotif, gue sekarang gas. Kalau nggak salah Airvlog juga sama deh dia deh. Mobil juga ya. Keren tuh juga videonya dia Airvlog dari Pringsewu Lampung. Gue belum pernah ketemu dia sih. Rencana gue akhir tahun gue pengen ke Lampung. Iya, ketemu. Dia juga orang daerah kita anjing. Iya kan? Lampung dia. Lampung. Airvlog. Tapi kayaknya pernah ngobrol-ngobrol. Enggak, emang orang Lampung tuh gitu. Logatnya gitu. Oh, gitu. Enggak, emang orang Lampung tuh gitu. Dia punya kampung di Jawa. Jadi kayak kakek neneknya itu dulu dimigrasi gitu loh dari Jawa ke Lampung. Makanya di Lampung tuh banyak banget orang Jawa. Ya pernah ngomong juga. Lu Temanggung kan? Iya. Dia juga Temanggung. Iya, Itu yang gue bilang itu banyak orang Jawa di sana. Sampai nama-nama daerahnya pun nama-nama Jawa.
kan waktu itu kan pemerataan wilayah ya. Pemerataan wilayah. Waktu itu Lampung memang masih kosong, masih hutan katanya sih, kata nyokap gua. Nyokap gua kan juga dari Kebumen. Kampungnya aslinya Kebumen, cuman dimigrasi ke Lampung gitu. Mungkin kasusnya sama kayak Airvlog ini. Dia pas dia VN tuh kaget lah, lo kata kalau ke Jawa pas diajak ngomong Jawa nyambung, wah nanya Jawanya mana, Lampung. Iya bener iya emang. baru tahu tuh nanya sejarahnya, katanya emang ada nenek moyangnya ada. Iya ada. Gue mau tanya nih, kenapa yang di sini lu pakai masker gua kagak? Tahu Ini dia, pasti, tahu dia tanya dia dulu. ini pasti jadi banyak yang apa ya namanya? Ini kenapa sih ini orang pakai masker mulu nih? Oh, Paung Nggak dulu, mau Paung kelihatan. Nah ini sebabnya apa nih? Paung dulu, gua nggak mau jawab. Ini gua doang nih yang pakai masker nih. Nggak terus social distancing terus gua nggak pakai masker enggak. Ya, ini nggak ada sama social distancing. Kenapa tuh? Kalau pribadi sih ya kita orangnya malu lah, malu kayak muka ke publik tuh kayak masih malu gitu. Buka muka ke kamera apa ke Iya. publik? Gimana sih bahasanya yang enak? Maksudnya lu malu di depan kamera apa malu diliatin orang? Kalau lu malu diliatin orang berarti lu kemana-mana pakai masker terus. Ketemu orang di acara pakai masker. Beda konteks udah Beda tuh. konteks, men. Oh beda itu. Ah. Berarti malu ke kamera ya? Oh kamera, Iya, lebih ke kamera ya. Iya. Ada rencana ngebuka Ya kalau emang udah pede gitu. Iya udah pede. Cuma kita kan kontennya gitu doang kan, apa kayak review. Oh iya, Kita nggak pernah frame masalahnya. Kontennya dia nggak pernah in-frame. Nah, jadi kayaknya nggak terlalu penting banget. Mungkin ini konten first time nih dia Iya, in-frame pertama nih. kali. Dan nggak mau ngomong buat open. Parah sih. Dibantu Mas Adi. Aduh. Tapi cuma suka iri ngeliat kayak Mas Dim sama Mas Eka. Duh. Kayak mirip kenapa men? Dia pede gitu. Oh. Pengen gitu bikin kayak ngobrol di panggung ngomong gitu. Gua nggak pede. Awalnya gue juga nggak pede. Ngerasain gitu kayak, wih enak banget kayaknya lebih, ekspresinya lebih dapet gitu. Awalnya gue nggak pede. Gue awal tuh nggak pede ininya ya kan. Gue berani itu di Instagram. Gue sering bikin instastory ngebacotin orang kayak gitu. Nah dari itu gue pede. Sumpah dah. Eka mah ganteng anjir. Eka ganteng, putih, glowing, pede lah. Iya Eka, sumpah. Eka ganteng sumpah. Gue mah bodo amat ya. Cuman kurang kurus dikit doang. Serius. Beran Kai. Mas Eka diomongin Mas Eka. Aduh. Kalau lu kenapa? Nah iya nih, udah lama banget. Kalau gua karena gua motovlogger ya. Motovlogger tuh di dunia motovlog tuh banyak yang kayak gini men. Gitu. Jadi kayak apa ya? Orang naik motor pakai helm terus gitu, nggak pernah nunjukin muka. Kalau di kita tuh namanya close face. Emang buat bikin penasaran. Kalau gue sih nggak bikin penasaran juga sih, kayak apa ya? Pertama nggak pede juga sih. Maksudnya kayak nggak pede apa ya? Nunjukin muka di depan kamera. Jadi kalau misalnya apa ya? Khususnya buat di sosial media sih. Jadi kayak gue close face di sosial media doang. Tapi kalau misalnya ketemu secara langsung, ya gue bakalan buka masker. Gitu aja sih. Jadi kayak gue nargetin gitu. Kalau gue udah berapa ratus subscriber nih, gue bakal Ada kayak buat challenge gue juga sendiri. Gitu. tunggu Makanya aja. Sebenarnya gue dari apa ya? Gue close face itu pas gue udah YouTube gue udah jalan berapa bulan gitu. Waktu itu masih banyak tuh foto-foto gue di Instagram tuh. Bahkan di video gue yang kedua, bukan kedua. Waktu anikwasi yang kedua ya kalau nggak salah ya. Gak ikut. Itu gue nge-vlog men, begini gue ya. Dengan PD-nya, pas gue lihat anjing. Pasti ngerasa gimana gitu Iya kan? sumpah, Nah, makanya gue waktu gitu. Gua pas itu Ngerasa temen gue juga ngebacotin gue sih, Ah. lu ngapain sih, mendingan kalau sih aja nih kayak motovlogger ini. Waktu itu gue ya itu Ajegum, balik ke Ajegum lagi. Ajegum nyampe sekarang lu. Padahal rata-rata kalau di dunia motovlogger nih ya, kalau dia subscribernya udah 100.000 biasanya pada buka muka. Ajegum nyampe sekarang masih konsisten, udah 100.000 lebih. Tuh, gue salut sih. Tapi kalau gue enggak sih, ada rasa pasti. gue pengen berat men tiap Nahan ketemu ya. orang ya, tiap ketemu orang misalnya kayak di acara nih San Muri atau apa, kan pasti banyak yang kamera jahat men.
terus anjing pengen ngerokok men anjing bangsat. Aduh, Toko di foto dijual. Gue juga pernah punya pikiran gini, apa gue nggak usah muncul di muka gue, usah muncul. Gue pernah itu. kalau kayak gitu malah masih mending. Kalau gua in frame nih, tapi gua nggak mau nunjukin muka, kan jadinya jatuhnya bego aja. Serius. Jadi gue gara-garanya yang kemarin gue viral itu. Oh iya, yang masalah apa ya? Model-model itu, model itu. Google itu ya. Emang gak ada otak sih anjir. Di itu muka gua dipampang sama orang banyak anjing. Di parah. Gua di situ kayak Lu sempet down tuh di situ. dikit. 2 malam Tapi menang kok. Menang kok. Menang lah. Menang lah emang bener. Bener gimana? 3 hari gua nggak bisa tidur. Notif Instagram di YouTube masuk semua, nggak bisa tidur sumpah demi Allah Gua gua. masih ingat kalau lu nelponin gua. Gue nelponin ini. Gue nelponin ini. Minta pencerahan nih gimana nih gua kayak gitu. Gua bingung di situ, gak ada teman di sini Magelang, siapa yang mau belain pada nggak Pada nggak main tahu, kayak gitu. Iya. Gue curhat sama si Adit. Tapi Renja juga pro ke lu sih. Bener itu udah masuk gua. keluar jalur bener dah. Emang bener-bener ngejatuhin modifikasi banget. Tapi sudah itu 3 bulan kemudian, 4 bulan kemudian ada ada satu kayaknya keciduk polisi itu. Iya. Oh, ya Langsung- masuk TV Iya ya? kan? Langsung Iya masuk kan, TV bener. ya? Langsung di post itu bener langsung tutup semua akun. Jadi gua lihat itu begitu itu keciduk, semua akun yang kayak gitu hilang. Hilang. Hilang, serius. Hilang. Gua gak pernah ngecek sih, follow juga enggak, ngeliat juga enggak gua. Pas lihat berita itu langsung lihat, iya beneran hilang, nggak ada semua. Gua enggak sih. Gua ngeliat beritanya nih di TV nih. Oh ya udah. Gua enggak sama sekali enggak ngecek gua. Gua ngecek, wah anjing pada hilang. Mana gitu. Iya, pada mana? Termasuk fotografernya ya? Ih, hilang fotografernya. Dan model-model nih kita dihujat gak nih ntar kalau videonya ditonton Nah, nih. apa gua Ini bener kok, ini bener. Begitu hilang, terus apa namanya? Model-modelnya yang namanya siapa? Misal si sebut saja Mawar lah. Mawar gitu. Mawar terus ada enggak, Mawar terus ada apa namanya si itu. Ada kan? Oh, Mawar di terus- bionya dia. Iya. Hilang semua tuh. Ya udah bener berarti. Mengakui. Takut dia. Gua di post, di entotin anjing. Muka gua mau ditaruh mana? Lu sempat pengen di balik layar aja tuh. Iya, gua sempet ya udah gua mending gua sinematik aja. Review gua di balik layar terus itu. Tapi begitu itu udah ada pemberitahuan notif kayak gitu, gua berani tuh. Gua lah pede lagi gitu. Udah. Tapi Chef Riyadi juga pakai masker ya? Orang Chef ID aja dia telepon sama gua video call ya. Pakai kacamata, pakai masker anjing. Iya gak sih? Sumpah. Kayaknya gue pernah lihat konten dia sempat mau ngebahas. Enggak, konten dia ngobrol sama siapa gitu. Oh iya, Mio. Dia pakai masker ya? Ya emang susah man. Susah ya. Aduh. Sekarang. Terus lu kapan balik ke Magelang? Apa masih ke kota lain lagi abis ini? Iya, takut. Magelang. Langsung Udah ke balik Magelang. Ah. Udah balik Magelang. Paling besok sore gua balik Magelang. Sorry. Wah, kita nggak bisa ngasih kenangan apa-apa nih. Yang penting gua mah ketemu kalian udah seneng.